Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semua sahabat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa berkuasa atas kehidupan kami dan tuntunlah kami Tuhan di dalam setiap langkah kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Marlas niroha mahamu totong di bagasa Tuhani, huulaki mamadok marlas niroha mahamu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apakah saat ini kita sedang bersukacita? Kapankah kita mengingat bahwa kita benar-benar bersukacita? Mungkin itu karena pencapaian atau kesuksesan yang kita dapatkan, maka kita bersukacita. Atau mungkin karena anak-anak kita mendapatkan apa yang mereka cita-citakan sehingga berdampak kepada sukacita kita. Atau banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang membuat kita senantiasa bersukacita. Ataukah sudah lupa kita bagaimana bersukacita? Tersenyumlah sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab itu membuat kita bersukacita. Sebab akhir-akhir ini, kemungkinan besar sukacita itu kemungkinan sudah memudar karena tekanan hidup yang kita alami. Mulai dari sekolah yang belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tekanan ekonomi karena kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan, terkhusus tekanan kesehatan di tengah keadaan pandemi sekarang ini. Yang dulunya, jika kita merasa kurang enak badan, hanya beli obat dari warung sudah cukup, kita sembuh. Atau makan makanan kesukaan kita ditambah sedikit level pedasnya, maka sebentar kemudian rasanya keadaan sudah pulih. Semua ini dapat mempengaruhi sukacita menjalani setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Lihatlah Paulus, dari penderitaannya atau dari sudut pandang manusia dia menderita sebab dia di penjara, Paulus menyampaikan supaya senantiasa bersukacita. Jika kita memikirkan Pauluslah yang perlu dihiburkan sebab dia di penjara bukan karena kesalahannya tetapi karena memberitakan firman Tuhan. Dari sudut pandang Paulus justru dia bersukacita di dalam penjara karena bukan karena kesalahannya dia di penjara tetapi karena tugas pemberitaan firman Tuhan. Kemudian penjara tidak menghalanginya untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus melakukan tugas pelayanannya di penjara kepada orang-orang yang ada di sana. Paulus melihat dari sisi kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya dan Paulus menggunakan kesempatan tersebut dan bahkan bukan hanya kepada orang yang dipenjara, juga kepada jemaat-jemaat melalui suratnya. Contohnya surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Mendengar ada pelayan di dalam jemaat agak bertentangan dalam tugas pelayanannya, Paulus mengetahui dampaknya kemudian dalam pemberitaan. Maka Paulus meminta untuk senantiasa bersukacita agar apa yang dikehendaki Tuhan dari para hambanya dapat terlaksana dengan baik. Dengan bersukacita, maka mereka dapat melihat segala sesuatu menjadi peluang dalam memberitakan firman Tuhan. Rasanya aneh bila seseorang yang berada dalam penjara menyuruh jemaat untuk bersukacita. Tetapi sikap Paulus mengajarkan kepada kita satu hal penting. Sikap batiniah kita tidak harus mencerminkan keadaan lahiriah kita. Paulus dengan sukacita karena ia mengetahui bahwa apapun yang terjadi kepadanya, Yesus Kristus ada menyertainya. Beberapa kali dalam surat ini Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk bersukacita barangkali karena mereka memang perlu mendengar hal ini. Adalah mudah untuk putus asa karena keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan atau terlalu menganggap serius peristiwa-peristiwa yang tidak begitu penting. Jika sepertinya akhir-akhir ini sukacita kita mulai menghilang dari hati kita, mari kita memandang kehidupan kita dari sudut pandang yang lain. Sukacita tinggi berasal dari Kristus yang tinggal dalam diri kita. Kristus sangat dekat, dan pada kedatangannya kali kedua, kita akan sepenuhnya menyadari sukacita tertinggi ini. Dia yang tinggal di dalam diri kita akan memenuhi maksud-maksudnya yang pasti bagi kita. Sahabat yang baik hati, jika pergumulan, keadaan, sakit penyakit, atau apapun yang sedang kita hadapi, kita dapat memandangnya dari sudut pandang yang berbeda, yang menolong kita untuk bersyukur.
Dan dengan rasa syukur kita itu akan mendorong kita untuk senantiasa bersuka cita dan menambah kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Jangan biarkan hal-hal di luar diri kita merenggut sukacita kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa bersukacita melalui rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah hal yang harus kami syukuri, dan dengan demikian kami dimampukan untuk bersukacita, dan dengan sukacita itu kami menjadi kuat, memiliki kekuatan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersukacita dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.